Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sumber Cangkring, yang saya hormati Bapak Ali selaku pengajar praktik CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri, dan Pak Gandhi yang punya acara spesial ini, serta Bapak Ibu guru hebat SDN Sumber Cangkring. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa di sini berkumpul dalam acara pendampingan individu 2 visi dan prakarsa perubahan sekolah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kediri. Bapak Ibu hebat SDN Sumber Cangkring, untuk acara segera dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ali Fauzi selaku pengajar praktik kegiatan calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Gandhi sebagai calon guru penggerak dari SDN Sumber Cangkring. Yang saya sayangi juga Bapak Ibu guru SDN Sumber Cangkring. Pertama, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Gandhi Hendrianto selaku CGP dari SDN Sumber Cangkring. Kedua, salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan semoga dengan syafaat beliau kita semua diberi penerangan sampai di hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Gandhi Hendrianto selaku CGP Kabupaten Kediri adalah suatu keberkahan bagi SD kita. Harapannya dengan adanya Pak Gandhi selaku CGP bisa membawa angin segar serta perubahan bagi SD kita. Mudah-mudahan acara yang dilaksanakan kali ini nanti bisa menghasilkan suatu hasil keberkahan dari diskusi yang akan kita laksanakan hari ini. Semoga apa yang dilaksanakan pada hari ini bisa memberikan dampak positif dan bisa memotivasi semua rekan-rekan guru di SDN Sumber Cangkring, khususnya juga teman-teman guru di Kecamatan Bulan. Saya kira sambutan saya cukup sekian. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semua. Saya selalu siap untuk memberikan motivasi ataupun dorongan kepada Pak Gandhi maupun juga kepada Bapak Ibu guru yang lain. Saya ingin semua guru yang ada di sini nantinya adalah CGP juga. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya kepada Bapak Ali, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Riri Nurhayati, Bapak Gandhi dan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam satu kegiatan yang terkait dengan PGP, ya, program guru bergerak. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Ali Fauzi, instansi saya dari SMKN 1 Ngasem, jadi tidak terlalu jauh. Dan dalam kegiatan ini saya hadir di sini karena ditugaskan, ya, sebagai pengajar praktik yang mendampingi Pak Gandhi. Jadi di sini lakoni ya Pak Gandhi gitu ya, sebagai lakon. Dan dalam proses kali ini perlu kita pahami bersama
pada kegiatan di PGP itu ada proses di mana CGP mendiskusikan. Jadi mendiskusikan visi misi dari sekolah. Tentunya dalam kegiatan ini kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak Ibu, kerjasamanya, dan secara sungguh-sungguh untuk bisa dalam kegiatan visi misi ini terlibat secara langsung. Namun perlu diketahui bahwa ini adalah satu proses ini. Jadi proses dari kegiatan bagaimana cara merumuskan. Dan dalam proses ini nantinya andaikan jadi ini bukan secara langsung, andaikan itu menjadi sesuatu yang sangat bagus lalu diambil sebagai visi misi sekolah. Tapi fokusnya pada visi ya. Jadi visi nanti untuk selanjutnya kalau kita nanti langsung berbicara visi misi secara lengkap mungkin ya tidak cukup waktunya. Jadi fokus di visi. Nah tadi saya lanjutkan. Ketika kita bisa merumuskan satu visi yang bagus, itu monggo dipakai di sekolah. Andaikan tidak, itu pun juga tidak apa-apa, karena memang ini bagian proses dari kegiatan program guru penggerak yang dalam hal ini Pak Gandhi yang memotori untuk saat ini. Mudah-mudahan tadi disampaikan oleh Bu Irin semuanya bisa menjadi JGP. Nah ini paling tidak juga Bapak Ibu bisa melihat dan nantinya juga bisa melanjutkan ya, tentunya karena proses ini berkelanjutan dan kita sendiri juga sudah tahu bahwa sekarang ini kurikulum merdeka diterapkan. Mungkin ada yang sudah memulai atau mungkin tahun ajaran baru yang akan datang, tapi paling tidak program guru penggerak merupakan salah satu juga bagian dari kurikulum merdeka, sehingga pengenalan dan bentuk-bentuk dari kurikulum merdeka di sini dari JGP-nya tentu saja banyak diberikan arahan-arahan ketika saat ada di online karena memang kegiatannya secara daring semuanya, kecuali ketika saat pendampingan individu seperti ini serta lokakarya. Jadi itu gambaran singkatnya dari apa yang akan dibicarakan oleh Pak Gandhi. Jadi nanti saya sekedar melihat ya, menguatkan dan dalam tanda petik juga memberikan penilaian kepada kinerja dari Pak Gandhi. Itu apa yang nanti saya lakukan. Barangkali juga kalau hal terakhir setelah Pak Gandhi merumuskan dan sudah disepakati bersama-sama, nanti memberikan penguatan, begitu saja. Demikian apa yang saya sampaikan. Tentunya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang waktunya inti dari diskusi kita. Diskusi dari Pak Gandhi. Waktu dan tempat persilakan. Izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Guru Hebat SD Sumber Cangkring? Alhamdulillah luar biasa. Siapa kita? Guru hebat. Guru hebat Indonesia maju. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Ririn yang telah memberi dukungan, semangat, motivasi kepada saya dan memberikan izin untuk saya pada saat siang hari ini melakukan pendampingan individu dalam acara program pendidikan guru penggerak. Dan terima kasih kepada Bapak Ali Fauzi yang telah hadir mendampingi saya. Beliau selaku pengajar praktek dalam saat saya menjalani pendidikan guru penggerak. Dan tak lupa terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru semua yang hadir di sini, yang meluangkan waktu, yang saat ini sudah siang tapi masih berkenan untuk meluangkan waktu hadir di acara ini.
Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak panjenengan sedaya untuk mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, ini ada di sebelah kanan saya, ini adalah Ibu Dr. Sriatun. Beliau adalah fasilitator saya program guru penggerak. Kemudian sebelah kiri saya itu yang hadir di tengah-tengah kita, beliau Bapak Ali Fauzi, sarjana komunikasi, magister komunikasi, sebagai pengajar praktek yang tadi sudah memperkenalkan diri kepada panjenengan sedaya. Nah, tujuan diskusi, melalui diskusi, peserta didik dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian, tujuan berikutnya, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Ini tujuan diskusi kita pada siang hari ini. Nah, ini adalah tokoh siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Iya, beliau adalah Bapak Pendidikan. Ajaran yang paling populer nopo dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya manungkasa, ing handayani. Yang artinya ing ngarsa sung tulodo, apa artinya? Di depan memberi contoh, memberi tauladan. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa memberi contoh, memberi suri tauladan yang baik kepada anak didik kita di sekolah. Kemudian ing madya manungkasa, di tengah memberikan semangat atau dorongan. Iya. Yang terakhir, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Ya. Tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, untuk menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat anak. Jadi kita dalam mendidik anak itu menuntun. Ibarat petani, kita itu sebagai petani, anak-anak sebagai tumbuhan. Kita harus bisa merawat tanaman, Bapak Ibu. Tanaman itu berbeda-beda perlakuannya. Ada yang tidak mau diberi pupuk urea, ada yang tidak mau diberi pupuk kompos. Nah, dengan berbeda-beda tanaman itu kita harus bisa mempelajari kebutuhan dari tanaman tersebut. Dengan anak-anak juga gitu, kita harus bisa oh anak ini kebutuhannya apa, kita harus memperlakukan bagaimana, potensinya apa, kita harus bisa menggali anak, menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jangan di sekolah anak-anak dibuat merasa takut, Bapak Ibu. Kan di situ tujuan dari Ki Hajar Dewantara mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi mari kita buat anak-anak itu di sekolah merasa nyaman, merasa bahagia di sekolah, sehingga mereka itu kerasan di sekolah. Nah, ini imajiku tentang murid di masa depan. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Yang sekarang disebut apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, dalam diskusi ini nantinya yang diharapkan hasil diskusi ini nanti kita menghasilkan sebuah visi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, nah ini ada kalimat rumpang, Bapak Ibu. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah ini nanti
saya share ke, jadi tidak bisa ditulis ya, panjenengan langsung buka link yang saya bagikan. Itu nanti link Canva, panjenengan bisa mengisi di Canva tersebut. Sebentar. Nyun sewu, monggo dibuka link yang sudah saya share di grup, dan mohon untuk dilengkapi kalimat rumah tersebut. Silakan siapa yang sudah bisa langsung diketik, itu nanti langsung tertampil di sini. Monggo. Kasih punya pakai wifi terlalu jauh ya, sendiri paketnya habis Pak Ibu, paketan Pak Ibu yang sudah bisa masuk. Alhamdulillah Pak Ibu. Yang pertama, monggo. Monggo sinten. Nah, ini sinten iki yang di sini. Dia bisa lagi. Sudah diisi dia bisa lagi. Bu Dina. Monggo Bu Dina. Dilanjut. Panjenengan ketek mau. Nggih, mungkin akan sedaya saged tulisannya. Paling hari ini bisa dibuka. Oh, gitu. Alhamdulillah. Ya, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan berbudi pekerti. Pekertinya double. Pekerti betul. Salah satu mau ya, ketika ngetik sudah. Bu, tidak. Bagaimana, monggo. Yang lain tahan dulu, gitu. Oke, double. Oke. Salut ya, kita. Berikutnya nanti bisa buahin kan, bawa laptop bisa cepat ngetiknya. Kalau di HP kan agak lama. Dibantar berikutnya dan seterusnya. Oh, kantosan. Salam berdiri. Oke. Coba dengan pecahan.
murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang baik, mandiri, mampu berpikir kritis. Terima kasih Bu Dita. Jadi kalimat rumahnya kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kemudian dilanjutkan sama Bu Dita, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang baik, mandiri, mampu berpikir kritis. Bisa diterima Bapak Ibu ini? Bisa. Alhamdulillah. Kita lanjut dulu. Nah, lanjutnya kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Bu Hani, monggo. Oke, kita percaya bahwa murid adalah subjek dalam pembelajaran yang memiliki bakat minat ya. Mau dibaca kembali. Kita percaya bahwa murid adalah subjek dalam pembelajaran yang memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Terima kasih Bu Hani. Menurut Bu Hani, kita percaya bahwa murid adalah subjek dalam pembelajaran yang memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Jadi menurut Bu Hani, itu minat dan bakat serta potensi anak itu tidak sama, sehingga kita memerlukan anak juga harus tidak sama. Kita beda-bedakan sesuai potensi dan kemampuannya masing-masing. Bisa diterima ya? Lanjut. Nah, ini di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter dengan cara melakukan pembiasaan yang baik di lingkungan sekolah. Ini sampun terjawab. Kita nih sebentar. Bahwa dengan mungkin monggo begini. Di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter dengan cara melakukan pembiasaan yang baik di lingkungan sekolah, seperti budaya positif sekolah Pak Gani. Jadi kita menanamkan pembiasaan yang baik. Sebagai contoh, misalkan sebelum masuk kelas, anak-anak disuruh berbaris terlebih dahulu, berdoa, ataupun kita melakukan membaca bersama pojok literasi kelas seperti itu. Terima kasih, baik sekali. Menurut Bu Yeni, di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter dengan cara melakukan pembiasaan yang baik di lingkungan sekolah. Pembiasaan tadi disampaikan oleh Bu Yeni, mungkin contohnya pada saat akan masuk ke kelas, mungkin berbaris dahulu, kemudian salaman. Ini salaman bareng ya? Sudah. Jadi kita budayakan untuk senyum, sapa, dan salam. Kita salaman dengan anak-anak sekarang sudah boleh. PPKM sudah dicabut. Terus kemudian setelah masuk kelas ada literasi, mungkin 5 menit atau 10 menit. Nah, itu juga pembiasaan yang baik. Itu perlu kita terapkan di sekolah. Kemudian lanjut. Nah, ini sinten nih kan ini sebelumnya kan titik-titik seharusnya adalah titik-titik, tapi sudah ada yang ngisi. Maka yang ngisi itu sinten ini Bu Septi, menurut murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah salah satu tempat yang menyenangkan untuk belajar sambil bermain, mendapatkan ilmu, budi pekerti, dan mengembangkan minat bakat masing-masing. Belajar sambil bermain, mendapatkan ilmu, misalnya
saja kita adakan diskusi kerja kelompok. Kerja kelompok itu kan diskusi belajar juga sambil bermain. Contohnya menggunakan alat peraga dalam diskusi. Itu kan juga kita bisa menggunakan belajar sambil bermain, mendapatkan ilmu, serta budi pekerti dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing. Seperti contoh di SD kita sudah ada ekstrakurikuler, yaitu seperti tari, pantomim, menyanyi. Kita juga sudah mengembangkan bakat, sudah kita praktekkan juga, sudah berjalan. Semoga bakat anak-anak ini bisa menjadi bekal untuk mereka di kemudian hari nanti. Terima kasih Bu Septi, baik sekali ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah salah satu tempat menyenangkan. Jadi anak-anak itu alhamdulillah di sekolah sudah merasa senang untuk belajar sambil bermain. Jadi di sekolah, di kelas itu jangan hanya materi saja. Sekali tempo mari kita ajak anak-anak untuk bermain. Karena namanya juga anak-anak. Kalau orang dewasa ya jangan ajak main ya. Kalau anak-anak itu memang masanya untuk bermain sambil mendapatkan ilmu, budi pekerti. Nah, budi pekerti itu apa berarti? Budi itu cipta, rasa dan karsa. Cipta itu apa? Pengetahuan, rasa itu perasaan, kemudian cipta, rasa, karsa. Karsa apa karsa? Keinginan, kemauan, itu karsa. Kalau pekerti, tingkah laku atau perilaku. Budi pekerti dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Septi, sekolah kita sudah mengembangkan minat dan bakat anak-anak, yaitu dengan adanya kegiatan ekstra seperti ekstra tari, pantomim, ekstra melukis, drum band, pramuka, olahraga juga ada. Insya Allah sudah lengkap. Alhamdulillah. Nah, ini kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik monggo dengan melengkapi. Pak Saiful monggo HP-nya. Oh, boleh ada paketan. Bu Nadia atau Bu Claudia monggo. Bagus. Ini tulisannya di serat. Oke, lanjut. Bu Sela, lagi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Gandhi, bahwa semua murid di SD kita itu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru harus bisa menuntun setiap siswa untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya sehingga dapat menjadikan bakatnya itu sebuah prestasi.
sekali, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ya, bagus sekali, Bismillah. Kita lanjut saja. Ini sudah terisi. Sinten menikah? Bu Nadia, monggo. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru memiliki pengaruh terhadap perubahan murid. Untuk itu, guru harus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi muridnya. Jadi ini seperti ajaran diajar di Wantara tadi ya, Enarso Semutulaudo. Kita sebagai guru itu pemimpin di kelas itu sebaiknya memang memberikan contoh dan teladan yang baik bagi murid. Terima kasih, baik sekali. Kita lanjut. Bapak Ibu, pengertian dari visi adalah suatu cita-cita, impian, harapan di masa mendatang yang berlandaskan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Itu pengertian dari visi. Kemudian visi di SD kita, ini saya kutip dari kantor, tadi kan ada visi ya. Terciptanya peserta didik menjadi insan yang beriman, bertakwa, sehat jasmani, double nih ya. Sehat jasmani, rohani, dan berbudaya. Nyun sewu, sehat jasmani itu dengan habis mau dobelen. Nah, menurut Bapak Ibu, dengan kalimat kalimat pemantik untuk kita diskusi visi yang ada di sekolah kita, menurut panjenengan sudah sesuaikah visi sekolah kita dengan apa yang panjenengan sedoyo impikan atau cita-citakan ke depan, ke masa yang akan datang demi kebaikan murid-murid SDN Sumber Jangkrik kita ini? Atau mungkin ada yang perlu diperbaiki dari kalimat visi tersebut, atau kita tambahkan apa? Terciptanya peserta didik menjadi insan yang beriman, bertakwa, sehat jasmani, rohani, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Misalkan kalau ditambahi seperti itu, bagaimana? Mungkin Bu Ririn ada masukan, monggo. Terima kasih Pak Gani. Secara umum visi dari SD Sumber Jangkrik ini sudah bagus, tapi ada baiknya juga, perlu kita tambah juga bisa sesuai dengan P5 itu. Yang kira-kira belum ada ini adalah mandiri. Kalau seandainya SDN Sumber Jangkrik, visi SDN Sumber Jangkrik terciptanya peserta didik menjadi insan yang kalau beriman takwa jadikan satu, bagus tidak Bu Jenny? Beriman takwa. Siswa yang beriman, berintak bagaimana? Kalau pakai intak kira-kira cocok betul? Intak kan artinya kan iman takwa. Apa lebih bagus kalau disendirikan saja beriman takwa? Beriman dan bertakwa. Terciptanya peserta didik yang pertama iman dulu saja. Maksud saya begitu. Terciptanya peserta didik menjadi insan yang beriman dan bertakwa, mandiri, ini masih omong-omong ya, mungkin kalau memang kalimatnya kurang tepat bisa dibetulkan. Terciptanya peserta didik menjadi insan yang beriman dan bertakwa, mandiri, berpikir kritis,
banyak. Monggo, coba kalau begini mungkin menambahkan. Oh, bagus juga. Bisa begini mungkin Bu Yeni bisa menambahkan monggo kalimat yang paling tepat. Itu langsung sesuai profil belajar Pancasila. Jadi ada yang kita hapus, mandiri dibuang, berpikir kritis dibuang, sehat jasmani kan di profil belajar nggak ada. Jadi biar sehat jasmani, berbudaya, berkebinekaan global itu. Kebinekaan global. Terciptanya peserta didik menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Niku dan apa kumawon? Kumawon nggih. Kalau dan itu kan di akhir kan nggih. Beriman, bertakwa, sehat jasmani, rohani, dan berbudaya sesuai profil belajar Pancasila. Ngoten nggih. Sesuai profil belajar Pancasila. PDP-nya besar. Nah, tercipta gimana? Oh iya. Iya. Kalau kita tadi sudah ditambahi sesuai profil pelajar Pancasila ya. Di dalam profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah ada kan di sana? Mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Jadi kalau yang atas sudah yang beriman bertakwa sudah masuk di P5-nya. Tapi begini, kan tidak yang seandainya ya ini masukan. Seandainya dari profil yang disampaikan oleh Bu Yeni tadi, maksudnya begini ya Bu Yeni ya, terciptanya peserta didik menjadi insan sesuai profil pelajar Pancasila, begitu. Mau ditambahin yang unggul, ini menjadi insan yang unggul sesuai profil belajar Pancasila. Bisa. Maksud saya kalau ada beberapa kata yang ditampilkan itu orang itu kalau membaca lebih jelas. Kan kalau untuk P5 itu kalau untuk kalangan pendidikan itu paham. Mungkin kalau yang misalnya kalau wanitanya ada yang petani, ada yang lain, untuk P5. Kalau mereka tidak menyempatkan diri untuk membaca, tidak paham. Maksudnya kalau kemampuan literasinya kurang, kan tidak semuanya itu suka membaca maksud saya. Jadi kita tetap menampilkan hal-hal yang kita inginkan untuk sisi kita. Apanya? Iya. Oh, visinya nanti ke misinya. Bisa juga ya. Maksudnya bukan rumpang begini ya, mendua arti gitu kan. Tidak efektif maksudnya kalimatnya. Kalau kita emang orang awam kan nggak tahu. Iya. Iya, maksud saya begini, kita tetap menuliskan beberapa hal tadi loh. Saya setuju Pak Gede ada unggulnya dalam prestasi mungkin, terus apa? Menjadi insan yang unggul tapi beriman itu penting. Beriman. Kalau saya, nah itu loh, kata beriman itu kalau saya ingin saya pertahankan itu. Yang pertama tadi, yang pertama kan maksudnya profil pelajar Pancasila itu bisa masuk di Indonesia sih ya. Iya, maksudnya mungkin mencari kalimat yang iya pas, enak. Bu Sela mungkin Bu Sela membuat kalimatnya dulu, monggo. Nanti kalau misalkan kita temukan awal tadi yang profil pelajar Pancasila bisa
Mungkin misinya nanti untuk profil pelajar Pancasila bisa masuk di situ. Kalau visinya yang pertama tadi yang beriman, bertakwa, sehat jasmani, rohani, dan berbudaya mungkin bisa ditambah sesuai keinginannya Pak Gandhi yang unggul dalam prestasi tadi. Pun Pak. Untuk profilnya bisa melengkapi di misi. Tercantum. Kalau tercantum Mbak, yang di visinya nggak usah dicantumkan di profil pelajar. Misi itu kan Divisi berarti tidak dicantumkan profil pelajar Pancasila. Betul. Terus kalau misinya kan harus mengatur visi. Visi itu kan Betul. Maksudnya visi kalau ada profil pelajar Pancasila ya nanti di misi kita uraikan profil pelajar Pancasila itu apa saja. Kalau kita memasukkan di situ berarti beriman bertakwa kan bilang tuh nanti kalau sudah sesuai profil pelajar Pancasila. Kalau menurut dia ini bagaimana? Coba saya ingin Iya, dasar dari membuat suatu visi itu kan dari visi. ya. Kita membuat visi, baru menjabarkan visi itu menjadi misi. Itu kan caranya seperti itu. Nah, ini yang awal tadi juga sudah benar, ya Pak Gandhi. Terus Bu Ririn menghendaki untuk ada profil pelajar Pancasila karena kita kurikulum merdeka di sini. Kalau sudah ada profil pelajar Pancasila setelah saya baca tadi, kok ada 6 ini, di situ sudah masuk semuanya. Kalau ditulis lagi kan menjadi double, tidak efektif. Saya hanya memberikan pendapat. Kalau seperti kata-kata Pak Gandhi tadi, bagaimana untuk juga menggampangkan kita mengingat sesuatu. Kalau terlalu banyak, nanti kita lupa. Apa visinya? Kadang kan ada tamu yang kesini, visinya apa? Setiap sumber cangkring semua pasti begini. Kalau terlalu banyak dan mengingatnya itu sulit. Jadi kita mencari kalimat itu yang mudah diingat dan efektif. Kalau Pak Gandhi tadi ada masukan seperti SDN sumber cangkring, terciptanya peserta didik menjadi insan yang unggul dalam prestasi sesuai profil pelajar Pancasila. Di situ kalau sudah seperti itu nanti berarti untuk misinya bisa diambil dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama kita akan menguraikan tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Berikutnya misi berikutnya tentang mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, benaran kritis dan kreatif. Kalau seperti itu monggo Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya dituliskan dalam kalimat, mendingan ditulis saja seperti itu. Ini tolong ya. Terciptanya peserta didik menjadi insan yang unggul dalam prestasi sesuai profil pelajar Pancasila. Insan yang unggul. Prestasinya ya siapa? Insan yang unggul kan? Kan maksimal temanya ingin berprestasi. Insan yang unggul sesuai langsung ada. Dalam prestasi unggul dalam prestasi beriman bertakwa itu dihapus sampai berbudaya. Nah, jadi monggo kita perhatikan ya. Terciptanya peserta didik menjadi insan yang unggul dalam prestasi sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi nanti misinya itu nanti kita menjelaskan mengenai profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Berikut Bapak Ibu, kita sepakati seperti ini atau ada usulan, monggo, yang nantinya kita
tetapkan sebagai visi SDN Sumber Cangkring, sekolah tercinta kita. Pripun Bu Ririn? Kalau secara kalimat sudah bisa memenuhi ya Bapak Ibu ini ya. Terciptanya peserta didik menjadi insan yang unggul dalam prestasi sesuai profil pelajar Pancasila. Kalau saya pribadi ini sudah bisa mencakup semua. Tapi monggo Bapak Ibu ada masukan mungkin. Dari cara berpikir kan sudah paham memahami ini. Mungkin yang lainnya yang belum paham dari profil pelajar Pancasila yang masih ketinggalan. Contohnya mungkin dari Bapak Wali Murid datang ke kantor, wah visinya ini apa profil pelajar Pancasila itu? Ada divisi, nanti dijelaskan divisinya. Iya, kan sepintas biasanya, wah visinya ini. Biasanya gitu. Makasih Pak. Terima kasih Pak Eko. Masukan dari Pak Eko, karena sudah ada profil pelajar Pancasila, itu menurut Pak Eko banyak wali murid yang tidak paham, belum paham dengan profil pelajar Pancasila. Ini Bu. Kalau diuraikan profil pelajar Pancasila, kita tulis semua di situ sesuai profil pelajar Pancasila, dihapus, tidak ada. Sedangkan di era sekarang harus ada profil pelajar Pancasila. Divisi itu nanti. Jadi sudah masuk profil pelajar Pancasila. Sudah masuk profil pelajar Pancasila, nanti diuraikan di misi. Dan nanti kita buatkan banner yang atas visi ini, bawahnya misi. Di misi itu ada penjelasan tentang profil pelajar Pancasila. Jadi orang insya Allah kalau membaca visi dan misi lengkap, insya Allah tahu. Tapi kalau membaca visi saja dan wali murid belum paham apa itu profil pelajar Pancasila, mereka akan bertanya-tanya. Mungkin tanya kepada Bapak Ibu guru juga bisa menjawab, bisa menjelaskan. Nanti ditanya, Pak, apa profil pelajar Pancasila? Saya tidak tahu apa itu. Kayak gitu, betul ya? Seandainya Bapak itu bisa menciptakan apa ya istilahnya? Saya tuh lebih suka seandainya ada pembuatan visi baru itu kalimat yang singkat. Misalkan SBC apa? Sebab saya waktu mengikuti penulisan best practice kemarin itu, saya sempat mengunggah program SBC yang kebetulan dari Bu Yeni itu. Bu Yeni kemarin apa SBC? Jargonnya ya kan? Iya, maksud saya begitu. Terus itu sempat minta ditampilkan, aku gubris juga, sudah menampilkan ini. Suruh tampil sama Pak siapa itu ya narasumbernya itu. Saya kan mengambil programnya kan Sumber Cangkring Berbudaya Ceria itu. Ya kebetulan programnya dari Bu Yeni. Tapi seandainya kalau kita bisa menciptakan dari kalimat yang singkat untuk visi kita, itu juga makin bagus juga. Monggo kita saling apa ya, noto bareng. Sekiranya apa kira-kira yang bagus, tapi profil pelajar Pancasilanya itu juga tercantum di dalamnya. Monggo, ini ada ide. Tapi secara umum ini sudah bisa menurut saya kalimat ini bisa juga. Cuma nantinya Bapak Ibu juga harus paham P5-nya harus dihafalkan juga, ditanamkan di hati P5-nya itu apa saja maksud saya. Terima kasih Bu Lirin. Jadi Bapak Ibu sudah ya kita sepakati
bahwa visi kita yang baru ini terciptanya peserta didik menjadi insan yang unggul dalam prestasi sesuai profil pelajar Pancasila. Nanti di misi kita uraikan sesuai apa toh profil pelajar Pancasila itu kita uraikan di misi. Ada nggih Bapak Ibu? Kiranya alhamdulillah Bapak Ibu, diskusi siang kita pada pagi hari ini sudah selesai ya, sudah menghasilkan sebuah visi baru dan harapan kita semua kita bisa melaksanakan. Mari kita gapai cita-cita, kita gapai impian kita untuk kemajuan SD kita, SDN Sumber Cangkring tercinta ini. Dan mudah-mudahan mendapat manfaat khususnya untuk murid-murid kita, umumnya untuk kita semua warga sekolah umumnya dan lingkungan sekolah semua. Kiranya itu Bapak Ibu, karena ini sudah hampir 1 jam kita diskusi dan sebentar lagi kita juga cek lagi jam 2 karena sudah jam 2:05. Nah, kiranya apabila ada saya salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gandhi. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya. Semoga untuk acara ini memberikan berkah barokah ilmunya dari Pak Gandhi untuk kita semuanya, dan semoga kita semuanya berusaha untuk menjadi lebih baik, menjadi guru hebat harapan Indonesia maju. Ya Bapak Ibu. Tadi slogannya bagaimana Pak Gandhi? Siapa kita? Guru hebat. Indonesia maju. Siapa kita? Guru hebat. Guru hebat Indonesia maju. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat SDN Sumber Cangkring. Untuk akhirnya kita telah selesai, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama.